Halo teman-teman, kali ini kelompok kita akan membahas tentang KGBO. Dalam pembahasan ini, kita mengambil beberapa poin yang akan dibahas. Mulai dari sejarah, pengertian, terus mengapa KGBO itu bisa terjadi, bagaimana KGBO masih terjadi di masyarakat, kemudian apa upaya yang telah dilakukan dalam menolak KGBO. Selanjutnya, contoh KGBO yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KGBO itu sendiri di Indonesia. Materi ini akan dibahas oleh kelompok kita. Anggota kelompok kita yaitu yang pertama ada Raditya Wardana, yang kedua ada Baramada Sulisyanto, yang ketiga ada Stefani Sarahimania, yang keempat ada Jovanka Esperdio Wakum, dan yang terakhir yang kelima Alfian Nugraha Sandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau apa itu KPGO. Oke, KPGO adalah kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. KPGO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara, seperti kekerasan secara verbal. Oke, lanjut. Dan di sini saya akan menjelaskan histori dari KPGO. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender atau KBG. Berdasarkan definisi Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, kekerasan berbasis gender diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan. Kekerasan berbasis gender online atau KBG yang difasilitasi teknologi sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di dunia maya. Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki terminologi terhadap kasus KBG di dunia maya dengan istilah kekerasan terhadap perempuan (KTP) berbasis cyber, yakni kekerasan cyber dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto atau video pribadi di media sosial atau website pornografi. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait di dunia online dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber memiliki
pola kasus yang semakin rumit. Teknologi informasi melahirkan kemajuan-kemajuan baru secara cepat dan meluas. Teknologi informasi ini canggih dalam perkembangannya. Salah satu teknologi informasi yang ada saat ini adalah media sosial. Menjadi hal yang wajar keberadaan media sosial dalam tumbuh dan berkembang masyarakat. Tentang aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KPGO antara lain: yang pertama, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi seseorang ini meliputi menggunakan, mengakses, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi orang lain, seperti foto, video, informasi, dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan, serta menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk melecehkan di dunia nyata. Next, yang kedua, pengawasan dan pemantauan. Memantau, melacak, mengawasi, dan menguntit kegiatan seseorang secara online ataupun offline tanpa persetujuan. Yang ketiga, perusakan reputasi atau kredibilitas. Melakukan perusakan reputasi seseorang dengan sengaja, misal menyebarkan data pribadi yang salah, mencuri identitas, impersonasi, dan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang atau menjatuhkan. Yang keempat, pelecehan yang dapat disertai dengan pelecehan offline. Melakukan pelecehan seperti online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, memberikan ancaman kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, ujaran kebencian pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, menyalahgunakan, mempermalukan perempuan karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif. Yang kelima, ancaman dan kekerasan langsung. Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban atau kekerasan seksual terencana. Pemerasan seksual dan penerimaan yang mengakibatkan serangan fisik. Apa yang dimaksud dengan KBGO? KBGO merupakan singkatan dari kekerasan berbasis gender online atau juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang difasilitasi menggunakan teknologi dan juga internet terhadap seseorang yang bertujuan untuk melecehkan orang tersebut, baik secara umum maupun secara seksual. Tindak kejahatan ini sering terjadi di ranah cyber atau di ranah internet yang dilakukan oleh penjahat-penjahat di ranah cyber dengan tujuan untuk melakukan pelecehan ataupun mengintimidasi korban tersebut, sehingga menyebabkan korban tersebut mengalami trauma secara fisik maupun secara mental. Hal ini berkaitan dengan adanya cyber activism dan cybercrime, karena tindak kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi dan juga internet dengan melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian data, penyebaran video yang tidak senonoh, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya
yang dapat melecehkan korban tersebut. Mengapa KBGO bisa terjadi? KBGO bisa terjadi karena kemungkinan adanya kebocoran data pribadi milik seseorang di internet. Hal tersebut bisa terjadi karena kemungkinan adanya kendala di sistem keamanan suatu website ataupun suatu aplikasi yang menyebabkan kebocoran data pribadi tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan di ranah cyber untuk mencuri data pribadi orang tersebut dan melakukan tindakan pelecehan ataupun kekerasan lainnya, dan juga untuk mengintimidasi korban tersebut melalui data pribadi korban yang bocor tersebut. Hal kedua yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi milik korban karena kemungkinan adanya korban menaruh data pribadi mereka sendiri kepada website yang belum tentu resmi kebenarannya, seperti menaruh di link-link phishing ataupun link website ilegal lainnya, yang dapat menyebabkan para pelaku kejahatan cyber dapat dengan mudah mencuri data pribadi tersebut. Hal ketiga yang dapat membuat KBGO bisa terjadi karena kemungkinan orang di sekitar kita, yang mana orang tersebut mencuri data pribadi kita kemudian menjual data pribadi kita ke ranah internet yang biasanya dibeli oleh penjahat-penjahat cyber untuk melakukan tindak kejahatannya melalui kekerasan, pelecehan, ataupun intimidasi-intimidasi lainnya yang dapat membuat korban tersebut mengalami trauma. Hal tersebut berkaitan dengan adanya cyber activism dan cybercrime karena tindak kejahatan tersebut dilakukan di ranah internet dengan melakukan beberapa tindakan kejahatan ilegal seperti pencurian data, penyebaran video porno, ataupun tindak kekerasan lainnya melalui internet yang dapat membuat korban tersebut mengalami trauma secara fisik maupun secara mental. Jadi untuk pertanyaan mengapa KBGO ini masih terjadi di masyarakat, pastinya ada banyak faktor ya. Baik dari faktor ekonomi, psikologis, lingkungan, sampai pendidikan. Jika dari faktor ekonomi, bisa saja si pelaku tersebut lagi terdesak kebutuhannya sehingga berbagai cara bisa dilakukan dengan cara yang salah seperti melakukan tindakan KBGO, misalnya menjual secara ilegal foto atau video share. Kemudian kalau dari sisi faktor psikologisnya lebih ke pemikirannya ya, kurang bisa mengontrol diri sehingga bisa dilampiaskan dengan cara yang salah, yaitu melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual by online. Kemudian dengan faktor lingkungan, bagaimana dia dibesarkan, di mana dia dibesarkan, dan mungkin ada di tempat yang kurang wajar sehingga berefek pada pertumbuhannya sehingga bisa berpikir untuk melakukan KBGO yang menurutnya mungkin itu adalah hal wajar, padahal itu bukan hal yang wajar dan efeknya sangat buruk bagi si korban. Kalau dari faktor pendidikan, bisa jadi kurangnya pengetahuan. Dengan kita cukup pendidikan, otomatis kita punya wawasan yang luas, tahu mana hal yang benar sama mana hal yang salah. Karena kita juga diajarin untuk menghargai sesama, menghargai orang tua, bahkan menghargai perempuan, serta nilai-nilai moral yang udah diterapin ketika kita ada di bangku sekolah. Di samping itu, apalagi kita sudah melewati, bahkan mungkin masih melewati fase pandemi, otomatis banyak sekali kegiatan kita yang berpindah ke secara media sosial ya, secara online. Jadi exposure media sosial semakin meningkat dengan banyaknya interaksi yang ada di dalamnya, baik itu interaksi pembahasan yang sangat bermanfaat seperti edukatif, bahkan sampai hal-hal yang tidak patut ya. Salah satunya ya tadi tindakan-tindakan KBGO. Nah, kalau dalam hal itu yang sering saya jumpai saat saya bermain media sosial itu lebih ke komentar yang negatif, komentar ujar kebencian, terus komentar yang lebih
menyudutkan perempuan, lebih ke pelecehan seksual, bahkan postingan foto atau video sure. Nah, satu sisi juga mungkin kurang mawas diri dan berhati-hati dalam bermedia sosial. Sehingga yang mana harusnya menjadi privacy itu di-keep sendiri dan bisa memfilter mana yang harus diposting di media sosial, sehingga itu tidak menjadikan celah buat si pelaku KBGO beraksi. Untuk pertanyaan apa upaya yang sudah dilakukan dalam menolak KBGO, dalam ranah pemerintah mereka sudah mengesahkan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penolakan Kekerasan Seksual, yang mana dalam prosesnya juga ada polemik ya, sehingga ada pro kontra dalam masyarakat mengenai pengesahan RUU tersebut. Kemudian kedua, kalau menurut saya upaya yang bisa dilakukan adalah secara pribadi bisa dengan lebih menjaga privasi kita. Kalau bermain media sosial, tahu mana yang harus diposting, mana yang tidak perlu di-show off. Kemudian intinya lebih berhati-hati dan mawas diri, karena kejahatan itu bisa terjadi di mana aja, apalagi di ranah media sosial. Kemudian langkah yang ketiga, bisa melalui kampanye. Nah, kampanye ini sebagai langkah preventif, terutama yang dilakukan oleh SafeNet. Mereka punya strategi, yaitu melalui cara message appeals, yang mana merupakan daya tarik pesan yang disampaikan. Mereka lebih dominan menggunakan emotion appeals, terutama fear appeals. Jadi mereka menggunakan metode storytelling melalui pengangkatan kasus-kasus yang dialami oleh penyintasnya langsung. Dan meskipun pembahasannya pastinya sensitif dan kompleks, namun dengan narasi yang baik, narasi yang positif, serta penyampaian yang edukatif, berharap dengan cara tersebut bisa menarik empati banyak orang yang membaca maupun melihat, sehingga tidak hanya menakut-nakuti saja. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh KBGO yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kasus yang akan kita bahas ini adalah kasus pornografi video call yang menyangkut anak-anak di bawah umur. Nah, kasus ini dilakukan oleh sang tersangka berinisial AAP. Nah, kasus ini bermula ketika AAP, pria berusia 27 tahun, mengajak para korbannya untuk berkenalan melalui aplikasi game online. Nah, setelah berkenalan, AAP kemudian meminta nomor ponsel para korban agar mereka bisa melanjutkan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Nah, setelah berkenalan dekat dan akrab dengan para korban, AAP kemudian meminta pada para korban untuk melakukan video call, di mana dalam video tersebut, AAP meminta para korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Ya, lalu AAP kemudian melancarkan aksinya dengan merekam para korbannya ketika sedang melakukan video call. Nah, aksi AAP ini dilakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan para korban. Nah, dengan bermodalkan video rekaman para korban, AAP kemudian memaksa para korbannya untuk melakukan video call serupa. Apabila para korbannya tidak menuruti keinginannya, maka AAP mengancam akan menyebarluaskan video mereka. Nah, puncak kejahatan AAP harus berhenti ketika ada orang tua dari salah satu korban yang mengetahui tentang aksi AAP. Nah, orang tua korban ini kemudian melaporkan AAP ke kepolisian. Nah, setelah melakukan penyelidikan, kepolisian akhirnya berhasil menangkap AAP, dan atas perbuatannya AAP kemudian dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukum pidana selama 15 tahun penjara. Nah, setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa AAP memang sengaja mengincar anak-anak di bawah usia 15 tahun. Nah, sementara itu diketahui bahwa jumlah korban mencapai 10 orang dengan rentang usia 9-14 tahun. Nah, setelah kasus ini viral, kemudian muncul beragam reaksi dari netizen. Ada yang mendukung penangkapan pelaku, ada yang menyalahkan korban, dan ada juga yang menyalahkan pihak pengembang game. Nah, untuk mencegah kejadian serupa, Kepala Subdirektorat Pengendalian Konten Internet dari Kominfo kemudian melakukan koordinasi dengan pihak pengembang game. Nah, hasilnya dari pihak pengembang game kemudian langsung memblokir sistem yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim gambar
atau mengirim nomor ponsel. Nah, dari kasus ini kita belajar betapa pentingnya pengetahuan tentang cyber etiquette atau kode perilaku dalam komunitas dunia maya. Nah, mengingat beragamnya user atau pengguna di dunia maya, maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengedukasi anak-anak mereka tentang bahaya-bahaya yang ada di dunia maya. Ya, cyber etiquette ini merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur orang-orang atau pengguna dalam berkomunitas di dunia maya. Nah, buat Anda yang belum familiar tentang apa saja etika-etika yang perlu diperhatikan dalam dunia maya, berikut ini adalah 10 netiquette atau The 10 Commandments of Netiquette yang dibentuk pada seminar tahun 1996. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa ada beberapa etika-etika yang perlu diperhatikan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nah, sekarang Anda sudah lebih familiar tentang apa saja etika-etika yang perlu diperhatikan dalam komunitas dunia maya. Nah, untuk para orang tua, diharapkan bahwa Anda bisa menjaga anak-anak Anda dari para predator online di luar sana. Saya akan membawakan poin terakhir, yaitu apa usaha yang dapat dilakukan untuk menghilangkan KGBO itu sendiri di Indonesia. Ada beberapa tingkatan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya KGBO itu sendiri. Dari upaya pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Dan untuk pemerintah sendiri, usaha yang dapat dilakukan yang pertama adalah penguatan daya perempuan melalui pendidikan kritis, kesadaran gender, dan literalitas digital. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam menyikapi kasus KGBO itu sendiri. Yang ketiga, pengusahaan RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang keempat, merevisi pasal dalam undang-undang yang berpotensi mengkriminalisasi korban KGBO dan mengesahkan undang-undang terkait pengamanan data pribadi. Dan untuk usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu memisahkan akun pribadi dengan akun publik. Yang kedua, rutin melakukan cek dan pengaturan privasi. Yang ketiga, menciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Yang keempat, tidak sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya, berhati-hati dengan link atau URL yang dipendekkan. Kemudian, menghindari berbagai lokasi pada waktu nyata atau yang bisa disebut real-time location sharing. Yang selanjutnya, melakukan data detox dengan kurangi jejak digital. Yang terakhir, menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi masing-masing. Kemudian usaha yang dapat dilakukan orang tua untuk menghindari KGBO sendiri. Yang pertama adalah membekali anak dengan pengetahuan. Poin utama supaya anak atau remaja terhindar dari KGBO adalah membekali mereka dengan pengetahuan mengenai KGBO itu sendiri, dari bentuk-bentuk hingga cara melaporkan atau menghadapi jika hal tersebut terjadi pada mereka sendiri. Yang kedua, membangun percakapan terbuka. Membangun habit kepercayaan dan keterbukaan komunikasi antar orang tua dan anak atau remaja tentang batasan penggunaan gadget atau saat memegang gadget juga menjadi hal yang penting. Yang ketiga dan yang terakhir, pemahaman orang tua itu sendiri. Mengenai hal ini, orang tua juga perlu memahami hal-hal terkait KGBO dan bagaimana cara menjaga keamanan anak dalam dunia digital. Sebagai orang tua, kita tentu tidak mengharapkan hal ini terjadi pada anak, tetapi mengupayakan agar mereka terhindar dari KGBO perlu kita lakukan.